Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuryanto dari kelas EP 101, eh, program studi PJJ Informatika Universitas Sahabat Asia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata pelajaran pengantar teknologi komunikasi dan informatika untuk penilaian ujian tengah semester dengan judul Tren Digital Teknologi 2024. Oke, latar belakang. Dalam era yang terus berkembang pesat, teknologi digital menjadi salah satu kekuatan pendorong utama di berbagai sektor kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek, termasuk bisnis, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Memasuki tahun 2024, kita semakin menghadapi peluang besar dalam menggali potensi transformasi melalui tren teknologi digital. Namun, bersamaan dengan peluang tersebut, muncul pula sejumlah tantangan dan masalah yang perlu diatasi. Perubahan cepat dalam teknologi digital dapat menciptakan kesenjangan, tantangan keamanan, serta tantangan etika yang memerlukan pemahaman mendalam dan strategi yang cermat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tren digital yang akan mendominasi pada tahun 2024 akan menjadi sangat penting untuk menghadapi perubahan ini dengan cara yang positif dan produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki, menganalisa, dan merinci peluang-peluang utama yang akan dihadapi di ranah teknologi digital pada tahun 2024. Dengan pemahaman yang mendalam tentang tren ini, diharapkan kita dapat merancang kebijakan, strategi, dan inovasi yang dapat memanfaatkan peluang-peluang secara efektif. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan yang komprehensif agar kita dapat bersiap dan beradaptasi dengan perubahan yang akan terjadi dalam era digital ini. Potensi Indonesia dalam tren digital 2024. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang potensi Indonesia dalam berpartisipasi aktif membangun tren digital teknologi pada tahun 2024, kita dapat menggali beberapa data dan analisis terkait. Secara demografi pengguna internet, menurut BPS, Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki populasi lebih dari 270 juta orang pada awal tahun 2022. Lebih dari 200 juta orang di Indonesia telah menggunakan internet. Pertumbuhan ini menciptakan basis pengguna yang besar untuk penerapan teknologi digital. Yang melalui data ini kita bisa menganalisa bahwa semakin tahun itu penggunaan internet di Indonesia itu semakin besar ya. Sehingga peluang yang bisa kita gali lagi itu lebih lebih besar juga gitu. Sehingga ya kita bisa mengeksplor dengan data pengguna yang besar, kita bisa mengeksplor ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Kemudian ada pertumbuhan e-commerce. Dari data Kementerian Perdagangan menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam sektor e-commerce dengan transaksi e-commerce mencapai miliaran dolar. Wow. Layanan pesan antar makanan dan layanan transportasi online mengurangi promosi dan insentif demi menyeimbangkan pertumbuhan dan profitabilitas. Pertumbuhan melambat karena konsumen yang sensitif terhadap harga mencari pilihan alternatif. Namun jumlah konsumen yang bertahan cukup banyak, sehingga mengimbangi pertumbuhan pasar yang melambat dengan pertumbuhan pendapatan bersih yang lebih tinggi. Dari data ini kita bisa melihat peningkatan penggunaan e-commerce menunjukkan pergeseran konsumen ke platform digital untuk berbelanja. Yang tadinya pada tahun 2021 itu hanya 48%, itu semakin tahun itu meningkat ya penggunaannya. Mereka lebih dari dari yang tadinya belanja ke pasar, dari yang tadi belanja uh, yang masih manual itu, sekarang lebih kita tinggal duduk anteng gitu, tinggal kita langsung pesan dari handphone kita gitu. Ini lebih membantu, ini ya, lebih membantu manusia lah intinya agar mempermudah gitu. Kemudian potensi Indonesia dalam tren digital 2004 itu ekosistem startup yang berkembang. Indonesia memiliki lebih dari 1.000 startup teknologi dan beberapa di antaranya telah mencapai status unicorn. Indonesia merupakan negara dengan persentase ranking startup dunia yang menempati posisi ke-6 dengan total
2.400 startup di tahun 2022, yang sebagian besar berkembang di masa pandemi. Peringkat pertama ranking startup dunia ditempati oleh Amerika Serikat dengan 72.464 startup. Posisi kedua dihuni oleh India dengan 13.883 startup. Kemudian ada Inggris menduduki posisi ketiga dengan total 6.382 startup. Kemudian disusul oleh Kanada, Australia, dan kemudian ada Indonesia ya. Dari data ini kita bisa melihat ya, pertumbuhan ekosistem startup mencerminkan kreativitas dan inovasi di dalam negeri, sehingga membuka peluang untuk pengembangan teknologi baru dan model bisnis yang disesuaikan dengan pasar lokal. Kemudian ada lagi potensi Indonesia dalam tren digital 2024 itu ada investasi pemerintah dalam inovasi digital. Program Making Indonesia 4.0 mendukung transformasi digital melalui investasi pemerintah dalam riset dan pengembangan. Roadmap atau peta jalan mengenai strategi Indonesia dalam implementasi memasuki industri 4.0 secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan pembukaan Indonesia Industrial Summit 2018 di Jakarta Convention Center. Ada sebuah riset oleh McKinsey Global Institute di tahun 2015 yang mengatakan bahwa revolusi industri 4.0 dampaknya akan 3.000 kali lebih dahsyat daripada revolusi industri pertama di abad ke-19. McKinsey mengatakan kecepatan perubahan ini akan 10 kali lebih cepat dan dampaknya akan 3.000 kali lebih luas. Atau Presiden mengutip data penelitian McKinsey. Nah, dalam peta jalan Making Indonesia 4.0 yang telah diluncurkan pemerintah memiliki ide untuk mewujudkan pembukaan 10 juta lapangan kerja baru di tahun 2030, di mana industri Indonesia pada saat itu diharapkan telah mampu mengimplementasikan industri 4.0 dan bersaing dengan negara-negara lainnya. Sebagai langkah awal dalam menjalankan peta jalan Making Indonesia 4.0, pemerintah akan menjadikan 5 industri nasional sebagai fokus implementasi industri 4.0. Kelima industri tersebut ialah makanan dan minuman, tekstil, otomotif, dan elektronik dan kimia. Untuk analisanya, dukungan pemerintah adalah faktor penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan pengembangan teknologi. Ya, ini sangat jelas ya, kalau kita nggak didukung oleh pemerintah, ini akan sedikit sulit sih. Kemudian ada penetrasi fintech. Dari hasil survei konsumen, Finansial Teknologi 2023 yang dilakukan oleh Data Indonesia ID secara online, sebanyak 81,75% masyarakat Indonesia telah memahami tentang layanan fintech. Jumlah itu jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang ragu-ragu maupun tidak tahu. Survei ini mengambil jumlah respon dan sebanyak 1.100 yang menggunakan internet di berbagai wilayah Indonesia dalam 16 Juni di wilayah Indonesia dalam 16 Juni hingga 6 Februari 2023. Survei data Indonesia.id ini menggunakan metode pencuplikan sampel secara acak dengan tingkat toleransi kesalahan sebesar 4,2%. Untuk pertimbangan menggunakan fintech berbeda di setiap generasi. Mayoritas generasi X menggunakan fintech yang lebih sesuai dengan kebutuhannya, sementara generasi milenial dan Z lebih milih fintech berdasarkan kemudahan dalam penggunaannya. Analisa ini mencerminkan perubahan perilaku konsumen menuju solusi finansial yang inovatif, menciptakan peluang bagi perkembangan lebih lanjut dalam sektor fintech ya. Ya, perkembangan yang sangat signifikan itu sekarang kita sudah tidak lagi kalau berbelanja itu tidak menggunakan uang kertas ya. Sekarang tuh orang kalau misalnya ketinggalan dompet udah tidak khawatir. Mereka lebih khawatir ketika ketinggalan handphone. Karena semua pembayaran, kartu digital apa segala macam semuanya ada di handphone. Itu salah satu contoh ya penetrasi fintech yang telah kita rasakan. Kemudian contoh-contoh tren digital 2024. Ya, yang seperti kita ketahui ya, perkembangan teknologi ini semakin cepat, sungguh cepat gitu. Makanya kita harus bisa menangkap peluang-peluang ini ya. Lagi nanti untuk di tahun 2024. Contohnya yaitu tren digital pada tahun 2024 itu masih berkaitan tentang AI.
generatif AI. Pada tahun 2023, AI generatif mendapat pengakuan luas dan pada tahun 2024 akan menjadi pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan dan manfaatnya yang besar. Meskipun istilahnya kecerdasan buatan, mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi beberapa orang, terutama khawatir tentang potensi dominasi atau penggantian pekerjaan. Seiring dengan semakin terintegrasinya AI generatif dalam aplikasi sehari-hari kita, seperti mesin pencari, perangkat lunak kantor, alat desain, platform komunikasi, orang akan mulai menghargai potensinya. Jika digunakan dengan benar, AI generatif akan berperan sebagai asisten pribadi yang sangat pintar, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ini akan memberikan lebih banyak waktu bagi manusia untuk terlibat dalam kegiatan kreatif, mengeksplorasi ide-ide baru, dan berinteraksi secara berarti dengan sesama manusia, membawa kita ke era yang transformatif di mana AI generatif menjadi bagian integral dari kehidupan kita. Kemudian ada blurring real dan digital realms. Batas antara dunia nyata dan dunia virtual semakin kabur ya, karena sekarang tuh ada teknologi seperti augmented reality dan virtual reality. Dan pengalaman internet yang mendalam menghapus batasan antara eksistensi fisik kita dan dunia digital di mana kita menghabiskan waktu lebih banyak. Kita sekarang hidup sebagai avatar. Kita hidup sebagai avatar digital dalam lingkungan virtual. Ini berlaku baik untuk pekerjaan, kolaborasi, maupun hiburan. Konsep ini juga terlihat dalam ide kembaran digital yang mereplikasi objek, sistem, atau proses dunia nyata menggunakan data dari objek fisiknya. Tren ini akan terus berlanjut di tahun 2024, membuat pengalaman digital semakin nyata dan realistis, semakin dapat beradaptasi dengan dunia digital. Ini implementasinya itu kayak sekarang tuh udah metaverse itu, dari Meta itu udah mengeluarkan alat VR, terus waktu itu kita meeting nggak usah harus ketemu dengan langsung tatap-tatapan ya, tinggal bisa melalui Zoom atau bisa membuat room dan kita bisa ketemu dengan avatar-avatar kita gitu. Kemudian contoh lainnya ada sustainable teknologi. Keberlanjutan tetap menjadi fokus utama di tahun 2024 dengan negara dan perusahaan berupaya mencapai komitmen net zero mereka. Individu juga akan semakin memanfaatkan teknologi untuk mengurangi dampak pribadi terhadap lingkungan. Teknologi berkelanjutan mencakup alternatif ramah lingkungan dalam transportasi, sumber energi terbarukan, penangkapan dan penyimpanan karbon, serta konsep ekonomi sirkular di mana produk dirancang untuk tahan lama, bisa didaur ulang, dan dapat digunakan kembali. Konsep seperti komputasi awan dan aplikasi berkelanjutan akan semakin berkembang. Tantangannya termasuk etika dalam pengadaan bahan baku, infrastruktur untuk kendaraan listrik, serta kesenjangan akses terhadap teknologi hijau. Upaya greenwashing yang hanya bertujuan untuk citra positif tanpa dampak nyata akan semakin diawasi. Kemudian contoh lainnya ada cyber resilience. Menghadapi ancaman cyber yang semakin meningkat, ketahanan cyber menjadi pusat perhatian. Ini mencakup langkah-langkah untuk pemulihan dan kelangsungan bisnis selain aspek keamanan cyber. Protokol kerja jarak jauh, otomatisasi melalui kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin dalam pertahanan cyber. Kerangka kerja yang menggabungkan langkah-langkah keamanan dengan protokol kelangsungan serta kesadaran akan serangan rekayasa sosial menjadi sangat penting. Ya, ini sangat penting juga di tahun 2024 nanti ya untuk cyber resilience ini ya. Karena seiring dengan semakin canggihnya serangan cyber, ketahanan cyber akan menjadi tren yang menonjol. Ya, karena kita hidup di dunia digital, mungkin nanti akan ada serangan-serangan cyber ya. Tapi ya semakin dengan canggihnya serangan cyber, kita juga pasti akan berupaya membuat ketahanan tentang cybernya tersebut. Terus ada quantum computing. Ya ada antusiasme yang meningkat seputar komputasi kuantum. Dan saya percaya pada 2024 akan menjadi waktu di mana manfaat nyata dari teknologi ini mulai terwujud. Komputer kuantum mampu melakukan sejumlah besar perhitungan secara bersamaan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip fisika kuantum, seperti entanglement dan superposisi kuantum. Hal ini memungkinkan pengguna qubit kuantum yang dapat berada dalam beberapa keadaan secara bersamaan, bukan hanya keadaan 1 atau 0 seperti bit komputer tradisional. Pihak-pihak awal yang berinvestasi dalam teknologi kuantum termasuk bank dan lembaga keuangan yang berharap dapat meningkatkan kekuatan sistem kecerdasan buatan yang telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir untuk deteksi penipuan. Oh iya, untuk crowdfunding.
manajemen risiko, dan perdagangan berfrekuensi tinggi. Komputasi kuantum tidak mempercepat setiap pekerjaan yang melibatkan komputer. Tetapi pada tahun 2024, saya percaya kita akan mulai melihat manfaatnya saat diterapkan dalam berbagai bidang yang memerlukan perhitungan intensif serta penemuan obat, sequencing, genom, kriptografi, meteorologi, ilmu material, optimalisasi sistem kompleks seperti arus lalu lintas di kota besar, dan bahkan pencarian kehidupan di luar bumi. Semua bidang ini memiliki potensi besar. Kemudian untuk peran mahasiswa sendiri dalam tren digital pada 2024 yang dapat diterapkan, menurut saya, yaitu ya ada pendidikan dan penyuluhan, itu di mana kita menggunakan pengetahuan dan keterampilan kita untuk memberikan edukasi kepada lingkungan sekitar kita. Ini bisa dilakukan dengan melakukan seminar, workshop, atau melibatkan diri dalam kegiatan sosial yang mendukung literasi digital. Kemudian kita berpartisipasi dalam komunitas teknologi eh, fokus yang berfokus pada teknologi dan inovasi. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut dapat memperluas jaringan, memfasilitasi pertukaran ide, dan memberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak. Kemudian kita bisa praktek kerja dan magang. Dengan memanfaatkan kesempatan untuk magang di perusahaan atau startup teknologi, ini tidak hanya memberikan wawasan langsung tentang perkembangan industri, tetapi juga membantu membangun keterampilan praktis dan jaringan profesional. Kemudian ada keterampilan digital dan pelatihan. Meningkatkan keterampilan digital melalui pelatihan atau kursus online. Penguasaan keterampilan seperti pengembangan perangkat lunak, analisis data, atau keamanan cyber dapat menjadi aset yang berharga di dunia teknologi digital. Kemudian ada pengembangan proyek bersama. Bentuk kelompok studi atau tim proyek untuk mengembangkan aplikasi atau solusi digital yang dapat memberikan kontribusi pada tren teknologi digital. Proyek bersama ini dapat menciptakan lingkungan kolaboratif dan memberikan pengalaman nyata dalam pengembangan produk teknologi. Itu ya, kelima ini menurut saya adalah peran mahasiswa yang bisa diterapkan pada tren digital teknologi 2024 ya. Kemudian ada penutup dan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, peluang tren digital teknologi 2024 membuka jendela besar bagi transformasi masyarakat, bisnis, dan industri di Indonesia. Berdasarkan analisis dan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk berpartisipasi secara efektif dalam membangun dan memanfaatkan tren tersebut. Pertumbuhan penggunaan internet, ekosistem startup yang berkembang, dukungan pemerintah, dan perubahan perilaku konsumen menciptakan fondasi yang kuat dan inovasi yang perkembangan teknologi digital. Untuk generasi muda, termasuk mahasiswa, memegang peran kunci dalam membentuk masa depan teknologi digital. Dengan partisipasi aktif dalam penelitian, inovasi, pendidikan, dan kolaborasi lintas disiplin, mahasiswa dapat menjadi lebih katalisator bagi perubahan positif. Dengan meningkatkan keterampilan digital, memahami implikasi etika, dan terlibat dalam proyek-proyek bersama, itu dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi peluang dan tren digital 2024 ya. Untuk referensinya sendiri, saya mengambil data-data dari BPS 2023, terus kemudian dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia 2023, laporan e-commerce di Indonesia, kemudian ada Daily Sosial, ekosistem startup di Indonesia, itu dari dailysocial.id. Terus kemudian saya mengambil referensi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, kemudian ada dari McKinsey & Company 2022. Ya, demikian presentasi saya tentang tren digital teknologi 2024 untuk penilaian UTS dari mata pelajaran pengantar teknologi komunikasi dan informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.